ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى خضرة أخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين وجميع ملائكتك المقربين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا، نخص الأرواح مؤلف هذا الكتاب أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة، وأن يعيد علينا من بركاتهم ونفحاتهم في الدين الدنيا الآخرة، وإلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Agung Jami' Malang yang dimuliakan Allah SWT, beserta para pendengar Madinah di rumah yang berbahagia, pada pagi hari ini mari kita senantiasa bertasyakur, menjadikan syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah SWT atas limpahan rahmah, hidayah, inayah dan ma'unahnya, sehingga di pagi hari ini kita dapat melanjutkan kisah kita, mubahasah kita akan kitab Bulughul Maram yang kebetulan kita sampai bab zakat, hadisnya nomor 173. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, pengikut-pengikutnya, termasuk kita bersama. Kita melanjutkan kemarin hadisnya panjang sekali, yaitu mengenai zakatnya unta dan juga zakatnya kambing. Sekarang berikutnya saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atsahu ila Yaman. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyuruh si Mu'adz itu ke Yaman. Kemarin sudah kita jelaskan, Rasulullah itu pernah mengutus utusan ke Yaman. Ketika Yaman sudah masuk Islam, itu 5 orang. Satu di antaranya adalah Mu'adz bin Jabal. Di sana ada Khalid bin Sa'id, ada Al-Muhajir bin Umayyah, ada Ziyad bin Abi Sa'id, ada Abu Musa Al-Ash'ari, dan juga ada Mu'adz bin Jabal. Ini Rasulullah mengutus kelima tokoh ini untuk menunjukkan, untuk mengajar orang-orang Yaman akan persoalan-persoalan agamanya, dan khususnya di sini juga menetapkan bagaimana persoalan zakat ini. Nah, ketika Mu'adz itu disuruh oleh Rasulullah ini ke Yaman, kemudian fa'amarahu, Rasulullah menyuruh pada Mu'adz itu ayyakhudha min kulli salasina baqaratan tabi'atan, untuk mengambil zakatnya setiap 30 sapi itu seekor pedet, tabi'an atau tabi'atan. Ini sama, tabi'an atau tabi'atan, yaitu seekor pedet sapi yang kecil, umurnya 1 tahun masuk ke umur 2 tahun. Beda dengan onta. Onta itu beda antara
onta pria, onta laki-laki, jantan dan onta betina itu beda. Jantan dan betina itu beda. Nilainya lebih bernilai betina daripada yang jantan. Ya, kemarin kita jelaskan di sana itu ada ketika jadi ada beda antara betina dan jantan. Jadi kalau ini sama saja, kalau untuk sapi itu sama saja, sapi betina dan sapi jantan itu beda. Kalau onta kemarin ketika onta itu mencapai bilangan 25 ekor sampai ke 30 itu zakatnya bintu makhot, unsa. Jadi bintu makhot ini. Jadi kalau tidak ada baru ibnu labun. Jadi kalau bintu itu masih umur 1 tahun, kalau ibnu itu dia sudah umur 2 tahun. Jadi untuk kalau punya 25 ekor unta, istilahnya 1 tahun itu zakatnya bintu makhot. Jadi unta betina baru usia 1 tahun. Kalau tidak ada baru ibnu labun. Ibnu labun itu unta jantan umurnya 2 tahun. Jadi lebih bagus, kalau begitu lebih bagus betinanya. Jadi betinanya itu umur 1 tahun, kalau jantan harus umur 2 tahun. Tapi kalau untuk sapi itu sama antara betina dan jantan. Wa min kulli arba'ina musinnatan. Nah, ini setiap 40 itu baru musinnah. Musinnah itu sapi umurnya 2 tahun. Nah, ini jadi kalau ini wa min kulli halimin dinarun, dan setiap orang yang sudah balik itu dinar. Ini maksudnya kalau negara itu bukan negara Islam, maka orang-orang non muslim itu kena namanya jizyah. Dan mengatakan jizyah itu pajak, ya. Jadi kalau dia sudah usia balik itu baru dikenai pajaknya orang. Jadi untuk ini mungkin ya seperti perimbangan lah. Kalau orang-orang Islam itu dikenakan zakat, tapi kalau non muslim kan tidak ada zakatnya. Wong dia tidak berkewajiban untuk zakat. Karena syarat zakat itu kan harus orang Islam. Jadi kalau 3 orang Islam ya tidak zakat, wong bukan orang Islam. Ini. Kalau seandainya orang non yang tidak Islam tidak zakat sebagai perimbangan, nah ini mereka itu setiap orang yang sudah dewasa maka dikenai pajak sebanyak 1 dinarun. Nah, kalau tidak bisa adluhu mu'afirian, ataupun sebarang yang senilai itu. Jadi maksudnya berupa pakaian itu boleh. Jadi pakaian ini yang senilai 1 dinar. Ini untuk negara-negara yang ini negara Islam ya. Makanya kalau kita di Indonesia ini kadang-kadang kita orang Islam itu yang bayar pajak, yang bayar zakat. Jadi kena 2. Jadi kita itu juga bayar pajak, juga bayar zakat. Kalau di negara Islam, orang Islam itu hanya bayar zakat, tidak ada pajak. Lah orang non muslim itu bayar jizyah. Jizyah itu ya sebagai imbalan ini seperti pajak macam itu. Ini. Oke. Nah, ini makanya di sini sekarang kan ada di undang-undang tentang zakat itu ada bahwa zakat nanti kalau memang diambil oleh UPZ, unit pemungut zakat, yang
pemungut zakat itu dibentuk oleh penguasa, oleh pemerintah, maka bukti daripada UPZ itu bisa diserahkan kepada pajak, orang yang dirjen pajak, dalam hal ini kantor pajak, dan itu bisa mengurangkan pajak. Jadi di Indonesia bisa mengurangkan pajak. Jadi kalau dia itu zakat itu bisa mengurangkan pajak. Ini karena nominalnya, kalau nominal jelas banyak pajak. Jadi contoh saja, kalau pajak itu itu biasanya sampai penghasilan itu ada sampai 15%. Kalau di kepegawaian itu ada 15%, ada yang 5%, ada yang tidak kena. Jadi kalau golongannya 4 itu pajak itu 15%. Banyak kan 15% itu. Padahal kalau zakat itu, kalau zakatnya harta itu hanya 2,5%. Sedikit sekali, 1/40. Kalau zakat itu 15%. Bahkan kalau dapat hadiah itu pajak itu sampai 25%, 1/4-nya. Jadi seandainya dapat hadiah 100 juta, itu nanti yang didapat hanya 75 juta. Yang 25 juta itu pajak. Banyak sekali itu, 25%. Kalau itu disamakan, seandainya sama dengan rikas, nemu. Nah ini kan tidak dia menemu barang itu kalau di zakatnya hanya 1/5 ya 20%. Jadi lebih banyak sana. Oke. Tapi itu undang-undang di negara kita macam itu. Berikutnya, jadi ini fikul hadisnya wujubuz zakah fil baqar. Ya, ini jadi menjelaskan wa bayan nisab fiha. Jadi ini memang sapi itu wajib zakat. Jadi kalau melihat ini di dalam kitab ini yang zakat ya, kalau ternak ya sapi, kambing dan unta. Ya, sapi, kambing dan unta. Ini yang lain nanti tidak. Jadi jenis-jenis yang lain itu tidak. Kalaupun ada zakat, bukan barangnya yang dizakati, bukan zakatnya ternak itu, tapi zakat nilainya barang itu. Nah, nilainya barang itu nanti termasuk zakatnya zakatul ma. Di bawah insyaallah nanti ada. Wala zakata fi maduna salasina wa anan nisab ta'abbudiyun la takhalal qiyas fihi. Dan kedua, bahwa zakat tidak ada zakat sapi kalau sapi itu kurang dari 30 ekor. Beda kemarin kalau unta itu kalau zakatnya bintu makhot itu kalau unta betina usia 1 tahun itu kalau orang punya unta 25 ekor. Kalau kurang daripada itu tidak zakat unta tapi zakat kambing. Jadi ketika punya unta 5 ekor itu zakatnya zakat kambing. 1, 10, 2, 15, 3, 24. Lah ketika sudah 25 itu zakatnya unta ini. Tapi kalau anak unta betina yang umur 1 tahun. Kalau tidak ada ya anak unta jantan umurnya 2 tahun. Nah, kalau untuk sapi itu tidak ada. Sebelum 30 tidak ada zakatnya. Jadi minimal 30. Nah, nih, jadi zakatnya tadi seekor unta tadi. Lah, nisab macam ini itu ta'abbudi. Nah, di sini ta'abbudiyun la dakhalal qiyas. Apa namanya ta'abbudi? Ta'abbudi itu sesuatu yang sifatnya kita itu sifatnya ibadah. Jadi di dalam ini ada ta'abbudi, ada ta'akul. Ta'akul itu rasionalisasi.
Jadi biasanya ibadah itu semuanya pakai ta'abbudi. Seperti pernah saya terangkan dulu ketika bicara bab haji, mungkin sini ada, besok kan ada. Jadi ketika Umar bin Khattab itu mencium Hajar Aswad, itu kan beliau itu mengatakan gini, anti hajarun la tadurru wa la tanfa'u laula qabbalakin nabi ma qabbaltuki. Kamu itu batu, la tadurru wa la tanfa'u, enggak berbahaya dan juga tidak bisa tidak ada manfaatnya wong batu. Laula qabbalaki, seandainya Nabi, laula qabbalakin Nabi, seandainya Nabi tidak mencium kamu, ma qabbaltuki, saya tidak akan mau mencium kamu. Jadi saya mau mencium kamu itu karena Nabi mencium kamu. Jadi menciumnya Hajar Aswad itu persoalan ta'abbudiyun, bukan ta'akul, bukan pakai rasional. Lah wong itu batu kok dicium. Batu itu tidak, ya biasa seperti batu itu. Karena Nabi itu mencium, maka Abu Umar bin Khattab mau mencium. Nah ini menjelaskan bahwa bentuk ibadah, ya bentuk mencium Hajar Aswad ta'abbudi. Kalau kita lakukan termasuk sunnah ta'abbudi, tidak usah dirasionalkan. Dan ini menunjukkan bahwasanya sahabat-sahabat dulu itu sudah rasional, sudah cerdas. Jadi ketika melakukan sesuatu sudah menggunakan pikiran, ya. Tapi ketika itu dilakukan Nabi, mereka juga mengatakan melakukan takluk sama reserver. Seperti kita, kenapa sih sholat subuh kok hanya 2 rakaat? Kenapa sholat isya 4 rakaat? Maghrib kok 3 rakaat? Itu semuanya ta'abbudi. Tidak boleh kita rasionalkan. Oh ini karena maghrib itu pas ini lah, mestinya kan pas istirahat kan harus banyak. Ini pas mula-mula masih fresh, kenapa kok hanya 2 rakaat? Ini kan bisa begitu. Tapi 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat itu semuanya adalah ta'abbudiyun. Ini ta'abbudi. Soalnya sahabat dulu juga rasional. Pernah kan suatu ketika ini pada masa Umar bin Khattab menjadi khalifah, terus habis perang menang, terus bagi jaran itu ya harta rampasan. Kebetulan ada kain harta rampasan itu. Nah, bagiannya satu-satu, orang satu dapat 1 rata. Nah, ketika itu setelahnya jadi, terus Umar tuh pakai pakaian yang dipakai itu, yang bagian itu dipakai. Padahal ketika itu postur Umar itu tubuhnya besar. Tidak mungkin kalau bagian yang dibagikan pada tentara-tentara itu, orang-orang itu cukup untuk dipakai pakaian seperti tubuh seperti Umar itu. Nah, ketika Umar keluar pakai pakaian itu, sahabat lakukan protes. Nah, ini berarti Umar itu tidak adil. Karena ketika bagi mestinya tidak cukup itu. Kenapa kok kamu cukup? Ketika diprotes semacam itu, Umar diam. Putranya Abdullah bin Umar berdiri. Yang dipakai oleh bapak saya itu bukan hanya pakaiannya, bukan hanya bagiannya bapak saya, tapi bagian saya juga saya berikan kepada bapak saya. Jadi bagiannya Abdullah bin Umar dengan bagiannya Umar bin Khattab sendiri dipakai oleh Umar itu cukup. Kalau bagiannya Umar sendiri tidak cukup. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan karena sahabat ketika itu ya kritis kalau ada suatu persoalan kritis. Nah, persoalan nisab ini sifatnya ta'abbudi. Kenapa? Kalau kambing 40, kalau sapi kok 30, kan terpautnya sedikit sekali. Karena kalau kambing 40 itu dibelikan sapi kan tidak dapat 30. Wah, tapi kenapa kok nisabnya
hanya 30, mestinya kurang dari 30 kalau diukur sama-sama. Ini ta'abudi. Jadi tidak ta'akul, pakai ta'abudi. Jadi kita harus taat karena ada nas nih, ada ketentuan hadis, ada ketentuan ayat yang mengatur macam ini. Nah, ini berikutnya ini, jadi tidak bisa dianalogkan. Al-jizyah la tu'khadhu illa min balighin zakarin lam yuslim wa miqdaru dinar au ma yu'adiluhu minas siyam. Jadi jizyah tadi kita mengatakan pajak, ini itu diambil dari orang-orang yang non muslim ya. Ukurannya apa? Ukurannya 1 dinar seorang ketika dia sudah balik. Jadi setahun sekali ada ini sama ini. Jadi ini ada macam ini. Sudah. Berikutnya an Umar bin Shu'aib an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'khadhu sadaqatul muslimin ala miyami ata mayahihim ata miyahun. Ini rawahu Ahmad. Jadi sedekahnya, zakatnya orang Islam itu diambil tukhad ala miyahim dari tempatnya. Nah, dari tempatnya. Jadi maksudnya ini sa'il imam. Jadi petugas daripada imam, amil zakat ini pergi untuk mendapatkan zakat itu alamiai ahliya. Jadi dia menjemput, jadi ke rumah-rumah orang yang muzaki. Karena pali anna dzalika ashallahum, ini lebih memudahkan bagi muzaki. Jadi petugaslah yang mendatangi, bukan orang yang muzaki mendatangi petugas. Ini kebalikan. Jadi kalau di sini kan petugas zakat pasang nampor spanduk, di sini menerima dan menyalurkan zakat saudara. Terus muzakinya datang. Ini enak-enaknya orang sini. Mestinya tidak begitu. Yang namanya sa'i. Jadi sa'i itu orang yang mengambil zakat, amiluz zakat. Itu mendatangi muzaki ke rumahnya. Nah, ini mengambil, kemudian membagikan, bukan nampur lah. Terus nanti jaluk bagian podo, ya mestinya tidak. Jadi kalau hanya masang nampur, ya bagiannya mungkin ya jangan sama lah. Hanya masang nampur kok juga bagian podo. Ya ini mengambil. Ini jadi mengambil tukhad. Jadi makanya ini tukhadhu min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ya ini jadi diambil kan. Jadi diambil, ini dari diambil, bukan menyetor. Ini menyetor. Ini jadi lagi wali Abi Dawud aidon la tukhadhu shadaqatuhum illa fi durihim. Ini dur itu rumah. Jadi durun itu jamak dar. Darun itu bisa diar, darun itu bisa dur. Jadi zakat itu tidak diambil kecuali di rumah mereka. Jadi di rumah. Bukan ini jadi sini as-sa'il imam yazabu ilal manazil li akhdis zakat min ashabiyah rahmatan bihim wa syafaqatan lahu alaihim. Jadi petugas amil zakat itu mengambil zakat itu dari muzaki itu di rumah mereka. Oh ya, karena dia itu sudah memberi kok, memudahkan mereka, dan belas kasihan wis nggawa kok ngotong-ngotong. Ya kita yang mengambil. Nah, ini mungkin
apa namanya yang perlu kita aplikasikan di sini. Karena di Indonesia itu sekarang itu kan hanya ini, dia ambil zakat itu hanya via, katakan via internet, terus dia hanya ini, terus itu aja kami sanggup menyalurkan, kami menerima dan menyalurkan zakat Anda, tolong hubungi sekian. Nah ini langsung hubungi. Nah, ini orangnya memberi. Ya, mestinya orang petugasnya ya lah ngambil. Ini ya. Jadi ini kita. Jadi harus macam itu. Jadi harus ini. Jadi kalau kita dia harus menyetorkan, tapi dialah yang mengambil. Jadi ini. Jadi tidak tadi. Jadi kalau saya sebagai muzaki ya pasti mestinya yang datang sa'inya datang kepada kita. Ini jadi sa'i yang mendatang. Sa'i itu amilu zakah, mendatangi ke rumah-rumah kita. Ya kalau ternak ya di mana, di peternakan. Soalnya peternakan di sana itu kan syaratnya kan ternak itu digembalakan bebas, ada tanah luas, terus itu ternak-ternaknya di sana, ngambil dari situ. Nah ini ke sana. Nah, jadi yang kedua ini bara'atuz zimmati arbabil amwal bidaf'iz zakah ila rusulil imam walahum ajruha wal ismu ala man badalaha. Ini yang perlu kita Jadi kalau seandainya ada orang sa'il imam, amil yang sudah dibentuk oleh imam datang, terus kita memberi zakat kepada amil tadi, ini seandainya saya memberi zakat, saya sudah bara'atun anidzimmah, maksudnya sudah bebas tanggungan. Jadi ketika saya punya kambing 40, ada sudah 1 tahun haul, kemudian ada orangnya itu datang, nah, terus kambing itu saya berikan kepada dia, saya sudah bebas tanggungan. Karena saya sudah memberikan zakat saya kepada petugas. Sudah bebas. Kalau seandainya diselewengkan oleh petugas, itu yang dosa petugasnya, bukan yang muzakinya. Jadi oleh karena itu sang petugas itu harus hati-hati. Ini di sini karena walahum wal ismu ala man badalah. Nah, jadi ini dosanya pada orang tadi. Jadi kalau ada orang yang sa'i sudah kita beri terus kita ganti, yang mengganti. Ini zakatnya kambingnya bagus, dari saya diganti jelek. Ini yang petugas itu dosa. Jadi kalau petugas tidak memberikan kepada masarifuz zakat, orang yang berhak menerima zakat, itu juga petugas itu dosa. Yang dosa petugasnya. Yang muzaki ini sudah tidak dosa, selama sudah memberikan barang itu kepada sang petugas. Nah, ini syarat ini. Jadi syaratnya zakat itu macam itu. Jadi enak. Jadi ini tugas itu berat. Amil tanggung jawabnya berat. Jadi yang dipotong digunakan untuk ini, tidak ini, padahal tidak masarifus zakat. Enggak boleh. Zakat jadi digunakan untuk zakat. Enggak boleh untuk mayoran, untuk syukuran, enggak boleh. Wong itu namanya zakat. Yang dosa mereka. Oke. Berikutnya, di sini ada nanti ya, mungkin ada hal nanti aja lah. Ini, oke. Zakat itu memang ada 2 kan, di samping nisab ada haul. Nisab itu tadi yang ada ukuran, dan ukuran itu termasuk ta'abbudi. Ta'abbudi itu yang tidak boleh, tidak ada rekayasa dari kita. Nah,
dari ketentuan itu dari sunnah, mungkin dari Nabi, juga mungkin dari itu Tuhan, dari Allah. Karena wa ma yantiqu anil hawa, jadi yang diupakan oleh Nabi ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini. Lah, ada yang kedua, ada haul 1 tahun. Nah, sekarang kalau ada kasus macam ini, saya punya uang. Ini sudah wajib zakat. Karena haul kan, haulnya wajib zakat itu sekarang tahun ini saya punya uang sekitar 50 juta. Wis zakat belum ya zakat? Atau 100 juta lah, 100 juta. Sudah wajib zakat 100 juta itu. Nah, ini terus rezeki nomplok, jadi tadi nggak punya, tuh tiba-tiba punya uang sekian, saat langsung punya uang langsung banyak, tiba dia langsung akeh. Nah ini karena 100 juta sudah nisab tanggal 1 Syawal. Lu ketika 1 tahun 1 Syawal tahun depan tinggal 75 juta. Nah, ini kita juga tetap wajib zakat. Zakatnya apa? Ya yang ada itu 75 juta, walaupun tadinya 100 juta. Jadi tanggal ini 100 juta. Nah, terus 1 tahun ke depan itu pas haulnya uang saya kok tinggal 75 juta. Ya 75 juta itu yang dizakati. Yang rusak, yang enggak zakat. Buktinya saya punya uang 75 juta. Lain ketika gini, saya punya uang 150 juta. Sudah sampai haul ya, seandainya tambah 200 ya 200 tadi itu. Jadi kalau kurang ya kurang, kalau tambah ya tambah. Ini yang penting sudah ada satu nisab. Ukurannya kan mulai kapan punyanya itu, punya 1 nisab mulai kapan itu diukur. Nah, seandainya ada seorang punya uang, ini 150 juta. Tahun depan tanggal 1 Syawal 150 juta lagi. Tanggal 1 Syawal itu kok belum dizakati. Nah, jadi tanggal 1 Syawal sudah haul, uang itu belum dizakati. Lu selang 7 hari itu ada musibah. Terus uangnya itu habis. Nah, padahal dia mestinya tanggal 1 Syawal itu wajib zakat. Sampai tanggal 10 Syawal belum dizakati. Tanggal 11 dia kena musibah, uangnya habis. Maka orang tadi tetap diwajibkan zakat. Karena taat di sembrono. Nah, sembrono. Jadi kapan dia zakatnya 150 itu jadi tanggungan dia. Uangnya habis. Lah mestinya kan dizakati dulu karena sudah tanggal 1 Syawal. Nah, ini perlu ada tahu. Haul itu macam itu. Jadi kalau seperti contohnya saya punya kambing sekarang 40 ekor, kan wajib 1 kan. Ini 1 ekor sampai tahun depan kok tetap 50 ekor ya tetap 1. Sampai nanti sampai 200, 120 baru 2. Terus sekarang kok 100 punya 120, tapi ternyata tahun depannya kok banyak yang mati, tinggal 80. Ya nanti tinggal wajib 1 ekor. Kan gitu aja. Jadi lihat aja haulnya itu, lihat. Kalau pas haul itu berapa, ya di situ wajibnya. Dah. Jadi berikutnya ini, jadi tadi saya ulangi, jadi orang yang zakat itu kalau sudah memberikan kepada amil, dia tetap mendapat pahala. Kalau memang ada sesuatu yang dilakukan oleh amil tidak sesuai dengan ketentuan, al-ismu, dosa itu ada pada amil. Oleh karena itu jangan mudah-mudah
orang itu mengaku mengangkat dirinya amil. Hati-hati itu. Kalau salah nggak boleh. Contohnya zakat diberikan kelompoknya sendiri, ya jangan dong. Ya pada orang fakir miskin. Jadi dia mintanya pada orang banyak, umum kok, terus diberikan pada orang-orang tertentu yang dia kenal. Nah, ini kadang-kadang ada macam gitu, nggak boleh. Harus berani tanggung jawab dia itu. Jadi nanti diberikan pada orang yang butuhkan. Ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa 'alal muslim fi abdihi wala farasihi shadaqatun. Ini tidak wajib bagi seorang muslim menzakati budaknya. Jadi budak itu tidak ada zakatnya. Budak-budak banyak. Saya punya budak 100, zakatnya budak tidak ada. Nah ini wala farasihi, demikian juga faros kuda juga tidak ada zakatnya. Hadis rawahul Bukhari. Nanti tak anukan penafsirannya bagaimana. Di sini ada tawali muslimin laisa fil abdi shadaqatun illa shadaqatal fitri. Pada budak itu tidak ada zakat kecuali zakat fitrah. Maksudnya apa? Kalau saya punya budak, maka zakat fitrahnya budak itu menjadi tanggung jawab saya. Karena itu budak saya. Tapi budak itu tidak ada zakatnya. Sini budaknya 100, zakatnya budak 100 berapa? Itu tidak ada. Nah, itu teks dari Imam Muslim. Nah, ini saya bacakannya. Min mahasini syariah Islamiyah annaha la tujibu zakah fil khayl warraqiq lil kinniyah. Nah, ini. Jadi tidak ada zakatnya kuda, tidak ada zakatnya budak karena budak itu tidak ada. Nah, bal aujibatiz zakat fihi ma idza kanata litijarah. Nah, tetapi budak itu kalau diperjualbelikan, karena budak itu bisa diperjualbelikan, orang itu bisa diperjualbelikan. Dulu itu ada. Dan ini jangan terus disalahkan, loh ini kok hadisnya ada, itu berarti Islam mentolerir. Tidak. Perbudakan itu sudah ada sejak sebelum Islam. Nah, Islam datang, perbudakan sudah berlangsung. Karena perbudakan sudah berlangsung, maka Islam mengatur perbudakan itu. Diatur ini. Dan di sana di dalam aturan Islam itu banyak denda-denda, banyak kifarat yang kifarat itu yang dibayar dengan memerdekakan budak. Ini jadi Islam itu menganjurkan supaya perbudakan itu tidak ada. Nah, ini makanya salah satu diantaranya kalau ada orang salah, contohnya orang puasa di siang hari dia ngumpuli istrinya. Nah, ini kan repot ya. Maka apa? Dia wajib kena denda. Dendanya apa? Memerdekakan budak. Ini dalam rangka untuk menghilangkan budak ini. Banyak macam itu. Ataupun bisa juga kalau budak itu perempuan dikumpuli oleh tuannya. Namanya nanti kalau punya anak namanya ummul walad. Itu kalau tuannya mati, budak itu otomatis bisa merdeka karena dia punya anaknya orang merdeka. Itu tujuannya apa? Untuk memerdekakan budak. Jadi soalnya ini kadang-kadang menjadi polemik, kritik pada Islam karena Islam itu mentolerir perbudakan. Sebetulnya tidak. Jadi kenapa kok ada aturan dalam rangka memperbudakan itu sudah ada, dan di dalam Islam banyak aturan-aturan, denda-denda ataupun untuk sarana-sarana untuk memerdekakan budak. Jadi budak itu
Kalau dari kebudakannya tidak ada zakatnya. Yang ada seperti halnya ini kuda juga kan enggak ada. Tapi kalau keduanya itu diperjualbelikan, jual beli kuda, jual beli budak, maka budak itu ada zakatnya, zakatut tijarah. Masa orang itu punya budak 1000 kan tidak mungkin kalau tidak diperjual belikan. Nah, ya mesti ini walaisat fi a'yanihima bal fi qimatihima zakatun. Jadi bukan keadaannya ini budak berapa ndak, tapi nilainya. Yang dizakati nilainya. Jadi kalau budak satu harganya berapa itu dinilai. Ka'urudit tijarah, sebagaimana barang-barang dagangan. Ini wa khalafa Abu Hanifah fil khail. Demikian juga Abu Hanifah juga ya dalam kuda itu wa aujabal jami' az-zakat al-fitri ala sayyidil abdil. Kalau mengenai zakat fitrah itu ulama sepakat bahwa budak-budak itu wajib dizakati fitrah, yang wajib adalah tuannya. Tapi kalau zakat ini budak ini itu di dalam hadis tidak ada. Kalau budaknya memang tidak zakati, tetapi masa nilai itu harga budak itu ada mengatakan zakat. Lah inilah akhirnya jadi berkembang. Sekarang itu jadi berkembang. Mungkin wal yukos malam yukol. Nah sekarang kalau contoh di Indonesia sekarang ini kan secara tekstual yang ada zakatnya kan tadi unta, kambing, sapi. Tidak ada zakatnya ayam, tidak ada. Zakat itu tidak ada zakatnya. Sekarang kalau orang punya ayam, kandangnya itu 1 hektar. Kandangnya ayam 1 hektar. Apa ada zakatnya ayam? Tidak ada zakatnya. Ya zakatnya tadi sama tangan ini. Walaisat fi a'yaniha, bukan ayamnya, tapi fi qimatiha, nilainya yang dizakati. Nah, jadi nilainya itu harganya berapa ya? Kalau jadi banyak ya banyak itu wong banyak sekali. Nah, nanti nggak ada zakatnya bis, wa zakatus sayyarat, enek zakatnya bis, wong nggak enek bis itu zakat. Lihat nilainya. Yang diajak nilai daripada barang itu. Makanya jadi di dalam hadisnya wa fi amwalihim hak, ayat ya, wa fi amwalihim haqqun maklum lisail wal mahrum. Pada harta-harta mereka itu ada hak miliknya fuqara dan masakin, maklumun yang tertentu. Kepada siapa? Lisail wal mahrum, bagi orang-orang yang minta karena dia membutuhkan, atau wal mahrum, atau orang-orang yang sebetulnya butuh tapi dia terhalang, tidak mau minta-minta, mungkin karena prestise, mungkin karena posisi, kehormatan, dia tidak mau minta-minta tapi dia butuh. Maka ini orang kaya harus harus tahu. Sekarang kadang-kadang ada sang guru di desa itu melarat, tapi mau minta enggak sampai hati. Masa orang minta-minta kan tidak baik. Tapi orang kaya harus tahu bahwa dia itu membutuhkan. Itu namanya mahrumun. Orang yang membutuhkan tapi dia terhalang tidak mau minta karena mungkin harga tidak. Ini yang kaya harus tahu diri. Di ayatnya itu kan fi amwalihim, harta. Dulu sejak awal saya katakan ya harta itu yang jadi persoalan. Harta itu apa? Nah, saya bacakan sekarang fikul hadisnya. Nah, ini jadi kalau wujubuz zakatil fitri ala said ala abidi mutlaqan sawaun kanu lil kinniyah amlit tijarah. Ini jadi kalau budak itu wajib zakatnya itu pada tuannya, baik atas nama budaknya itu lil kinniyah, atau untuk budak itu diperjualbelikan. Maka kalau kita di Indonesia, bukan budak, kalau di Indonesia itu orang yang menjadi tanggungan dia
Nah, ini termasuk diantaranya orang yang membantu dia, itu wajib zakat. Zakat fitrahnya wajib pada tuannya. Ada orang ngenger kepada saya, oh makanya ikut saya, apa-apanya ikut saya, maka zakat fitrahnya orang tadi sayalah yang menanggung. Ini. Tapi kalau pembantu, ada mengatakan tidak, karena pembantu itu sudah gajian. Sudah gajian, jadi dia itu akadnya itu dia bukan tanggungan saya, tapi dia bekerja pada saya. Nah, jadi pekerja saya 1 bulan saya bergaji berapa, jadi zakat kita dia sendiri, bukan kewajiban saya sebagai orang yang punya pembantu. Tapi kalau saya mau tabarruan, ya baik, wis kamu zakatku tak tanggung, aku ndak apa-apa. Tapi secara hukum tidak menjadi tanggungan saya. Tapi kalau orang yang ikut saya tanpa dia memungut biaya, dapatkan bayaran dari saya, nah zakatnya fitrah dia itu tanggungan saya. Ini ya pun. Dan wujubuz zakat fil qimatil abd. Nah, ini di sini wajib zakat nilai budak idza kanu tijarah. Kalau itu untuk dijual belikan. Li'anna zakat tijarah wajibah bil ijma'. Karena zakatnya tijarah itu wajib secara ijma'ul ulama. Wala ibrata, tidak ada tidak ada ibarat yang lain. Bi khilafidz dzahiriyah fil khair. Jadi ini lain ya. Jadi kecuali dengan ini dzahiriyah di dalam persoalan kuda. Tadi saya katakan kalau kuda itu Abu Hanifah mengatakan wajib zakat. Ini. Jadi ada wujub zakat fil abid idza kanu lil kinniyah. Jadi kalau budak itu memang budaknya, ya tidak ada zakatnya, zakatnya budak. Kalau nilainya budak, kalau budak itu merupakan barang dagangan, maka wajib zakat. Ini. Jadi ini ada wujub zakatil khail mutlaqan. Nah, ini mutlak ini. Kuda itu tidak wajib zakat secara mutlak, karena yang zakat tadi hanya unta, hanya kambing, dan hanya sapi. Ini qal jumhur. Tapi wa fassala Abu Hanifah faqala tajibu zakat fil khail idza kanu dzukuran wa inasan saimatan. Nah, ini. Jadi ini kalau Abu Hanifah wajib zakat. Jadi Abu Hanifah itu di dalam persoalan zakat itu agak beliau berani menganalogkan macam-macam ya. Pernah yang saya katakan yang ada dalam buku ya, yang buku termasuk mazhab Hanafi di sana itu ya, persoalan zakat itu beliau mengatakan kullu ma nabata minal ard fawaz-zira'ah. Sesuatu yang bisa tumbuh dari muka bumi yang dibudidayakan orang itu namanya zira'ah, wajib zakat. Nah ini kan ada. Jadi kalau orang punya kayu, nah ini gimana sekarang orang punya kayu digunakan untuk kertas itu, nah ini kan bisa panennya berjuta-juta. Ini kalau banyak ya zakat, kalau itu banyak, karena itu harta. Kalau zira'ah itu, jadi bukan zira'ah itu bukan yang biji-bijian yang ya, ini kalau Syafi'i biji-bijian yang bisa mengkuati ya, ini ya persepsi saja, jadi interpretasi saja. Jadi kalau Hanafiyah wajib zakat fil khali idza kanu dzukuran inasan, betina jantan saimatan. Nah, cuma wali sahibiyah al khiyar, cuma yang punya kuda itu diperkenankan memilih insya'a a'ta min kulli farasin dinaran. Nah ini, jadi kalau mau ya satu kuda itu satu dinar. Satu dinar berapa rupiah saya tidak tahu ini. Wa insya'a qawwamah, kalau mau ya dihitung. Wa a'ta rubu'ul usur. Nah, diberikan 1/4
40 dihitung. Nah, wala nisaba fiha, di sana tidak ada nisabnya itu. Jadi pokoknya kuda itu ya kalau karena tidak ada ketentuan, karena hadisnya itu ya tidak ada zakatnya secara tekstual purwa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari memang tidak ada zakatnya itu. Tapi ini ijtihad daripada Hanafi, ya dizakati karena itu punya nilai. Ya nilainya berapa? Terserah. Jadi kalau dizakati itu seperempat puluhnya. Nah, sing repot kalau tidak ada la nisaba fiha itu ya repot. Kalau tidak ada nisab kan kuda satu sudah zakat. Kalau mestinya kalau kita menganalogkan sebagai dagangan ya nilai dagangan itu nilainya berapa gram emas. Nah, itu baru dia zakat. Kalau itu dinilai harta. Jadi ada nisab, memang ada haul. Jadi ada ya nilainya berapa. Jadi punya kuda, misalnya kudanya 100, itu kan nilainya banyak. Nah nanti terus 1 tahunnya berapa. Itu jadi qawwamah, itu nilainya nilai harta. Terus nanti zakatnya zakat tijarah berapa ya? 2,5%. Pun an Bahz bin Hakim masih persoalan zakat. Jadi ini mudah-mudahan lah kita sedar ilmu pengetahuan ini. Jadi siapa tahu besok kita punya jadi juragan kuda atau jadi juragan kambing. Nah, ini kalau di sini kan susah juragan karena tidak kalau tidak ya punya uang senilai itu. Pun wallahu alam bisawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa yufaqqihna fid din wa yahdina ila sawa'is sabil wa nas'aluka husnal khatimah wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.